Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Johari. Saya adalah dosen teknik mesin di Politeknik Gajah Tunggal. Di Politeknik Gajah Tunggal, saya menjadi dosen sejak tahun 2014 dengan mengampu beberapa mata kuliah, antara lain elemen mesin umum, CNC, dan yang lainnya. Pada mata kuliah mesin umum itu merupakan mata kuliah yang wajib bagi saya. Salah satunya karena mesin umum itu sangat berhubungan sekali dengan teknik mesin. Mesin umum itu mempelajari tentang mesin-mesin yang digunakan di industri. Salah satunya ada mesin extruder. Sesuai dengan RPS yang saya upload, yaitu RPS tentang mesin umum. RPS tersebut menjelaskan bahwa ketika kita mempelajari mesin umum, itu berkaitan langsung dengan mesin-mesin yang digunakan di industri. Mesin umum tersebut itu mempelajari tentang prinsip kerja dari mesin-mesin yang digunakan di industri. Selain dari prinsip kerja, juga mempelajari tentang komponen-komponen yang digunakan dan hasil dari mesin-mesin tersebut. Dalam artian, ketika ada mesin di industri dan kita mempelajari mesin umum, itu kita lebih tahu tentang prinsip kerja dari mesin tersebut, terus bagaimana cara maintenance-nya juga, dan bagaimana hasil yang diproduksi dari mesin tersebut. Politeknik Gajah Tunggal merupakan politeknik yang berada di lingkungan industri, di mana nanti lulusannya pun akan bekerja di industri. Untuk lulusan teknik mesin, sebagian besar dia akan bekerja di bagian engineering. Engineering tersebut itu sangat berkaitan dengan mesin-mesin yang digunakan di industri. Makanya untuk mata kuliah mesin umum ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa teknik mesin. Untuk proses belajar mengajar di mata kuliah mesin umum ini, biasanya sebagai dosen saya akan memberikan penjelasan tentang mesin mesin tersebut. Contoh di video yang saya upload pun itu adalah video tentang mesin extruder. Mesin extruder ini merupakan mesin-mesin yang sering kita temui di lingkungan industri. Politeknik Gajah Tunggal ini berada di lingkungan industri pabrik pembuat ban. Dan mesin-mesin yang digunakan salah satunya adalah mesin extruder. Jadi proses belajar untuk mesin umum yang saya upload videonya itu adalah tentang pembelajaran tentang mesin extruder. Mesin extruder itu banyak digunakan pada proses pembuatan konpon. Konpon tersebut adalah bahan dasar untuk pembuatan ban. Jadi Politeknik Gajah Tunggal merupakan politeknik yang berada di lingkungan industri pembuatan ban atau PT Gajah Tunggal Tbk. Dalam proses belajar mengajar itu biasanya saya akan menjelaskan mahasiswa, lalu saya akan membuka sesi pertanyaan, di mana sesi pertanyaan itu mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang sudah saya berikan. Lalu dilanjutkan dengan saya kasih tugas. Biasanya setiap pertemuan itu saya akan berikan contoh soal untuk materi yang telah saya bagikan atau materi yang telah saya berikan. Dan ketika mereka mengerjakan tugas tersebut, biasanya saya akan menilai, baik itu untuk pengumpulannya bisa melalui grup WA ataupun Google Classroom. Jadi seperti itu. Setiap proses pembelajaran itu mahasiswa memang saya nilai di kelasnya
bagi yang aktif bertanya itu akan mendapatkan nilai yang lebih. Nah, berikut ini adalah video tentang proses belajar untuk mata kuliah mesin umum. Dapat kita saksikan di video berikut ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Saya mau coba nih. Semangat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari mata kuliah mesin umum sama seperti minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang banduri ya, atau mixing, karena kita mempelajari tentang mesin extruder. Nah, kemarin itu sudah saya kasih filenya di grup WhatsApp ya, mungkin dari beberapa atau mungkin semuanya sudah pernah membacanya ya, sudah memahami. Jadi sekarang kita tinggal bahas tentang extruder tersebut. Nah, sebelum dimulai, tolong ketua kelasnya disiapkan dan dipimpin doa agar perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, silakan. Ya, sekali siap gerak. Sebelum mulai mata kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah tempat gerak. Ya, selamat siang. Jadi seperti ini. Nanti saya akan menjelaskan tentang mesin extruder. Ya. Selama saya jelaskan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, atau nanti saya akan kasih kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ya. Paham ya? Paham. Ya, langsung saja. Nah, sini saya punya slide yang akan menjelaskan tentang mesin extruder. Mesin extruder ya. Kalau kalian sering melihat proses pembuatan sosis sambungan, pipa tanpa sambungan, jadi dia bisa membuat pipa sepanjang yang dia butuhkan, gitu. Nah, terus di sini untuk menggiling dan mencampur dengan menggunakan piston yang dioperasikan oleh tangan karena keterbatasan proses. Jadi sejarahnya ini adalah sejarah untuk proses produksinya. Nah, jadi awalnya itu dari seperti itu. Awalnya dari seperti itu, makanya bisa menciptakan mesin extruder. Karena konsep awalnya itu, lalu mulailah dibuat ulir tunggal. Kalau di kita itu biasa bilangnya screw ya, screw. Jadi di extruder itu menggunakan screw, ada yang tunggal, ada yang ganda. Nah, awalnya itu yang tunggal ya, pada tahun 1873 dari gambar rancangan konik dan dikembangkan oleh Follow dan Bates ya. Nah, itu untuk sejarahnya. Nah, definisinya sendiri gimana? Nah, jadi proses ekstrusi itu, kalau kemarin kan mixing itu hanya mencampur, hanya mencampur. Nah, kalau campur doang itu biasanya cuma merata tapi belum homogen. Nah, jadi ekstrusi ini adalah kombinasi dari semuanya itu. Biasanya yang keluar dari extruder itu produk jadi. Ya. Contohnya, terus kompon, seperti itu. Jadi dia ada yang langsung bisa dimakan seperti sosis ya. Sosis itu berarti ekstrudernya itu selain diekstrusi dia dimasak. Di dalam ekstruder itu dikasih pemanas. Makanya ada sosis yang siap makan. Ya, seperti itu ya. Jadi tanpa harus kita goreng atau tanpa harus dibakar, bisa langsung siap makan, sosis makanan. Nah, terus di sini sama nomor absennya.
Coba, nama saya Arif Darmawan dari Suara Pamungkas, absen 6. Ya. Kenapa tegangan pada Putaran. Kenapa putarannya tidak bisa apa tadi, Pak? Nggak boleh tinggi. Nggak Kan boleh tinggi. putaran dari motor listrik itu kan 1000 Ya. rpm. Ya. Tapi ketika dia sampai ke putaran skru itu nggak boleh tinggi. Kenapa? Karena mungkin dari sebab putaran tersebut menghasilkan panas yang berlebihan, Pak. Nah, kurang tepat ya. Coba yang sebelah kanan saya, paling pojok. Ya, yang kacamata. Sebutkan nama absennya. Ya, kenapa? Motornya tadi ya nggak boleh itu karena emang disesuaikan sih. Disesuaikan. Ya, memang disesuaikan. Tapi masih kurang tepat ya. Jadi kalau kemarin itu kan kita belajar tentang mixer ya. Mixer itu kan yang penting tercampur. Ya. Ya. Semua material dicampur, diaduk, dan itu nggak masalah kalau putarannya pun tinggi gitu. Nah, tapi ketika di extruder itu nggak mungkin bisa tinggi karena dia harus ada proses pengulanan. Kalau misalnya kita bikin adonan itu ya supaya dia sampai homogen gitu, sampai benar-benar menyatu. Nah, kalau kemarin kan cuma kecampur tapi belum bisa, namanya seperti apa ya, kenyal gitu ya. Nah, belum bisa ngulatin gitu ceritanya seperti itu. Makanya dia nggak bisa kalau putarannya tinggi. Kalau putarannya tinggi nggak sampai ngulatin dia udah keluar. Ya. Jadi yang tadinya kita masukin ke extruder tersebut, kalau putarannya tinggi dia nggak sempat menjadi homogen. Makanya putarannya harus benar-benar rendah. Itu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, terus yang kedua, jika motor listrik dinyalakan maka akan memutar poros skru. Nah, tadi yang saya bilang skru yang berputar akan mendorong. Kalau di sini kita makanya plastik ya. Kalau bisa kompon karet ya berarti karet. Ya, kompon. Nah, kalau plastik berarti dia menggunakan biji plastik. Nah, terus mendorong material yang dimasukkan melalui hopper. Terus plastik yang meleleh akan keluar dari silinder. Nah, itu terakhirnya seperti itu. Jadi ketika misalkan nih, nah, ini contohnya ya. Nih, misalkan di sini materialnya nih masukin kemarin, ya. Nanti ketika dia masuk kemarin kan bentuknya masih solid ya, masih solid. Kalau misalkan extruder itu buat plastik, berarti yang masuk kemari adalah biji plastik. Nah, kebetulan contohnya ini adalah ponpon ya, ponpon yang kita pakai di PT Gajah Tunggal. Nah, seperti itu. Ketika dia masuk kemari, bentuknya solid. Di sini nanti ada 3 zona. Solid, terus pemanasan, terus sampai sini mati ya. Nah, baru nanti keluar. Bayangkan kalau ini putarannya cepat, belum sempat ini udah langsung keluar ya. Hasilnya malah nggak maksimal. Malah kalau perlu di sini tuh dikasih pin-pin buat penahan laju aliran material. Jadi seperti itu. Nah, yang disebut motor listrik mana? Nih, motor listrik. Ketika putarannya ini tinggi, kan yang mungkin di sini tinggi juga ya. Nah, yang ada dia belum sempat di homogen, tapi udah keluar. Nah, seperti itu. Maka di sini perlu reducer atau gearbox. Nah, gearbox nih. Jadi putaran dari sini tinggi, nanti sampai kemarin jadi rendah. Nah, seperti itu. Nah, ketika nanti ini kan masuk, nanti keluar di sini ya. Coba kita. Ini hanya masih enggak. Nah, itu nanti dia keluar. Nah, yang keluar inilah yang akan masuk cetakan. Di sini ada yang namanya die. Kalau di yang habis dari ban guri tadi, nah, itu masuk ke extruder bentuknya menjadi lembaran. Nah, yang membentuk lembaran itulah yang disebut die atau cetakannya.
seperti itu. Nah, ini komponen utamanya. Kita lihat di sini ada yang namanya die. Berarti kalau die-nya di sebelah kanan, ujungnya yang kanan apa yang kiri? Kanan ya. Nah, ini die inilah yang membentuk cetakannya. Jadi kalau kalian misalkan pipa bentuknya, berarti die-nya nanti pipa. Atau bentuknya kayak strip, ya, strip yang buat tapak ban. Nah, itu yang membentuknya di sini. Jadi untuk strip pun, untuk yang lain-lain juga die-nya yang akan membentuk seperti itu. Nah, terus ada screw yang tadi saya bilang. Nah, screw di sini, ya, ini dia bentuknya enggak rata sebenarnya, tapi makin kemari itu dia makin besar, karena di sini harus ada proses kompresi. Jadi begitu material masuk, pertama itu masuknya area yang luas, makin lama makin menyempit, seperti itu. Nah, terus ada yang namanya hopper. Hopper itu ini ya, kata nih, ini hopper nih, yang tadi tempat masuk material. Nah, terus di sini gearbox, ini motor, ini gearbox ya. Nah, terus ada juga kelengkapan lainnya, seperti pengatur tekanan, pengatur suhu, ya, seperti itu. Mungkin kalau ada proses untuk pengolahan daging gitu ya, kan kita sering lihat bakso tuh ya. Nah, bakso yang kita makan pun itu dia sebenarnya menggunakan extruder. Nah, dari daging campurannya adonan, tepung, terus telur sama air. Nah, itu dicampur itu nanti dimasukkan ke extruder juga. Extruder. Nah, hasilnya bentuknya seperti silinder putus-putus kecil ya, seperti biji plastik kan, seperti itu. Nah, itu pakai extruder juga. Makanya extruder ini termasuknya paling banyak digunakan di industri manufaktur. Nah, contoh lagi pernah lihat kayak seperti ini ya. Ini plastik ini kan adalah hasil dari apa nih? Injection molding. Ya, pernah dengar ya injection molding? Nah, injection molding ini jadi dia extruder, tapi dia bisa buat menginjeksikan. Nah, jadi ada cetakan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini cetakannya. Ketika dia udah mau masuk kemari, ya kan banyak nih, udah ngumpul di sini, baru sama skrunya itu ditekan, diinjeksikan. Nah, jadi injection molding itu skrunya bisa maju mundur. Jadi awalnya kan dia bikin homogen nih, campuran dari biji plastik tadi dibikin homogen, setelah homogen baru dia ditekan. Jadi seperti itu. Kalau sudah jadi, nanti cetakannya dilepas, terbuka, baru ini jatuh. Ya, seperti itu. Nah, tadi hopper, terus yang kedua screw. Nah, screw ini yang paling krusial ya. Misalnya baik buruknya hasil ekstrusi biasanya tergantung dari skrunya. Kalau skrunya udah rusak atau udah terkikis, itu performanya turun drastis. Nah, skru ini yang mendorong ataupun mengkompresi material yang masuk ke skruder tersebut. Nah, jadi nanti dari keluarannya dia ini melalui die, ya. Dan di die itulah yang akan dibentuk. Kita mau bentuknya pipa atau bentuknya kotak segitiga, nah itu tergantung die-nya. Nah, ini macam-macam screw tadi ada yang keluar. Gitu. Terus gearbox. Tadi apa? Fungsi gearbox? Untuk memperlambat untuk mengurangi ya, atau menurunkan putaran. Jadi ketika putaran dari motor 1200 sampai ke 10 harus rendah.
Nah, di sini ada silinder. Silinder itu apa? Silinder kalau di extruder itu biasa dibilang barel, tempat screw tersebut. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan itu barel. Nah, terus di sini ada screw-nya. Nah, barel ini kan tadinya masuk ruangannya besar ya, kan besar nih segini. Makin lama tuh makin menyempit. Gitu. Nah, dari sini nanti baru die. Nah, die-nya inilah yang kita mau bentuknya seperti apa. Jadi ruangan yang tadinya besar seperti ini makin lama menyempit ya. Biasanya untuk lebih bagusnya dia ditambahin pin. Sini pin. Oh, paham ya? Terus barel. Yang terakhir ini ada motor penggerak. Motor penggerak itu biasanya di motor listrik ya, boleh motor AC ataupun motor DC, tergantung kebutuhannya yang mana. Ya. Ini cuma satu. Ini contohnya. Nah, kebetulan ini nggak bisa kita lihat jalannya ya. Tapi yang untuk yang kedua ini kita bisa lihat untuk twin terdiri dari 2 skrup silinder, skru atau skrup ya, sama aja, namanya aja yang berbeda. Nah, kelebihannya lagi adalah jarak antara itunya bisa kita atur kalau yang dua. Jadi kan kalau yang tadi ini kan sudah ada yang selesai. R2-nya 60. Benar ya? Sampai sini ada yang ingin bertanya?
Bukan 1/2, itu roda gigi 1, 2, 3, 4. Bukan 1/2 ya. Jadi kan di sini kan roda giginya ditulis tuh 1, 2, 3, 4. Bukan 1/2. Roda gigi 1 dibanding roda gigi 4. Seperti itu ya. Jadi jangan salah gitu. Pemahamannya salah itu. Nah, ada yang ingin bertanya kembali? Ini biasanya dipelajari juga di elemen mesin. Bukan roda gigi. Sebenarnya ini akan dicatat. Nah, ini untuk gambarnya. Seperti ini gambarnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi karena cukup sampai hari ini pada kuliah mesin umum, silakan sebelum dibubarkan ketua kelas tolong dipimpin doa kembali. Silakan. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri mata kuliah, marilah kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.